Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang suluk ya. Nah ini mungkin saya sekedar mengingatkan juga. Ini sudah sangat terlupakan ya sama umat-umat, khususnya umat Islam yang tidak pernah tahu apa itu suluk, apa itu kholwat. Padahal Nabi Muhammad yang konon sebagai panutan kita itu melakukannya gitu, yang seperti tadi disebutkan di Gua Hiro. Yang dimaksud dengan sunnah Rasul itu ya sebetulnya napak tilas tadi disebutkan itu. Betul. Napak tilas itulah yang kita mengikuti sunnah Rasul, bukan hanya dari segi pakaiannya atau apa. Nah ini sangat disesalkan sekali ya, suluk yang begitu wajib tapi sudah jarang sekali yang melaksanakan, bahkan dikenal pun sekarang udah sulit gitu. Jarang sekali umat Islam sekarang ini mengenal tentang suluk gitu. Bisa dikatakan itu kegiatan spiritual yang dilakukan oleh Nabi mungkin ya? Iya, betul. Itu adalah suatu sistem sebetulnya. Perjalanan Nabi Muhammad untuk menuju ke Mi'raj, mengenal Allah itu ya diantaranya itu salah satunya dalam sistem itu ya suluk gitu. Dan ini wajib menurut saya ini dilakukan gitu. Sebagaimana di dalam ayat juga kan disampaikan yang disebut alam barzah itu, mulut terkunci, tangan yang berbicara, kaki menjadi saksi, itu kan ada ya ayat berapa itu? Ya. Nah itu ada. Itu sebetulnya itu bisa dirasakan itu di saat suluk gitu. Jadi bukan nanti setelah mati. Bukan nanti saat ini, karena akhirat pun ya saat ini juga gitu. Kenapa saya mengatakan akhirat saat ini juga? Kita punya diri kita ini ada zahir, ada batin. Ya. Nah, zahir batin itu atau jasmani rohani itu, jasmani itu kan alamnya dunia, di dunia. Sedangkan rohani itu kan metafisik, boleh dibilang goib. Ya. Nah itulah alam akhirat. Rohani itu alamnya itu alam akhirat. Makanya dengan hidupnya rohani kita, hidupnya jasmani kita, ya dunia akhirat ya sekarang juga gitu. Saat kita masih hidup ya. Tentang suluk ini mungkin mudah-mudahan ini menjadi pemahaman tambahan gitu. Tambahan pemahaman begitu wajibnya, begitu pentingnya kita mengikuti sistem ya, diantaranya suluk gitu. Dan pengalaman di dalam suluk pun itu jelas nyata ya. Dosa-dosa terdahulu ya itu sebetulnya salah satu ini kita yang disebut taholi, penghisaban gitu. Jadi ada juga di dalam dalilnya, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab kan gitu. Ya. Nah sebetulnya menghisab diri ini ya sangat jelas sekali ya dalam pengalaman suluk yang saya rasakan langsung gitu. Secara jelasnya mungkin saya nggak bisa menyampaikan di sini ya, dan memang sulit untuk dikatakan gitu. Ya. Tapi itulah memang nyata penghisaban kita. Bahkan saya pun pernah dalam suluk pertama itu sampai hampir menyerah gitu. Tapi ya alhamdulillah hanya berkat syafaatnya, alhamdulillah saya dikuatkan gitu. Baik, gini Pak Yai, untuk Nabi Muhammad zaman dulu kan suluknya itu di Gua Hiro ya. Gua Hiro, betul. Nah, apakah di Thoriqoh ini juga sama di gua atau di tempat seperti apa gitu, mungkin bisa dijelaskan? Nah, kalau masalah tempat ini kita mengikuti existing zaman ya. Ya. Dulu Rasulullah Muhammad memang dia bersuluk di Gua Hiro. Nah kita sekarang nggak mungkin kan kita semua akan lari ke Gua Hiro atau kita cari gua-gua gitu. Dan tentunya memang tempatnya juga memang khusus, tapi tidak harus di gua, tidak harus di hutan, tetapi tempat yang memang khusus, dikhususkan karena
dalam Toriko kita ini, Toriko Naksabandia Holidia Nusantara cabang Jawa Barat, kita sering sekali ya melakukan suluk, dan itu memang kita betul-betul tempat-tempat yang akan digunakan juga disucikan dulu, dan itu tempat yang memang dikhususkan gitu. Enggak, di saat suluk itu tidak bercampur dengan apapun, memang khusus. Maksudnya khusus itu ya kita betul-betul terjaga lah gitu. Ya. Dari hal-hal keramaiannya, dari hal-hal kebisingannya gitu, alhamdulillah terjaga gitu. Jadi tidak harus di ini, yang penting isinya gitu. Isi di dalam suluknya apa yang kita lakukan, Pelaksanaannya ya. pelaksanaannya apa yang Rasulullah dulu lakukan di Gua Hiro. Nah, kita juga melakukan seperti itu. Jadi memang yang namanya sunnah Rasulullah itu, apa yang Rasulullah Muhammad itu dulu lakukan, kita itu harus melakukan gitu. Itu namanya sunnah gitu. Sunnah ya. Jangan ada kadang-kadang yang berkatakan bahwa kita kan hanya tinggal pakai saja, dulu sudah Rasulullah enak sekali ya. Nah, ini kadang-kadang ngeri ini Ya. yang begini. Ya. Ini justru menjadi gerhana buat yang lain. Karena seharusnya menjalankan sistem yang apa yang Rasulullah dulu lakukan, kita harus lakukan, tapi sementara ada bahasa-bahasa seperti itu. Ya. Kita nggak perlu lagi itu. Nah, ini yang menjadi hijab justru, yang menjadi gerhana. Ini yang bahaya yang seperti ini. Cuman mudah-mudahan saya juga tidak tidak menghakimi ini, cuman saya sering dengar seperti itu. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat dan bisa Mencerahkan menjadi ya. bahan kajian, bisa mencerahkan. Betul. Mungkin bisa bahan kajian, apakah betul, apakah enggak, yaitu kembali ke kita masing-masing, Ya. masing-masing. Cuman yang saya alami tentang suluk ini luar biasa ya, sangat luar biasa, dan alhamdulillah saya dipertemukan di jalur ini, jalur yang waris dari Toriko Naksabandia Holidia yang berada di Jawa Barat. Mungkin begitu dari saya. Terima Mungkin kasih. ada satu pertanyaan lagi, Pak Yai. Siap. Untuk suluk itu kan tadi Pak Wawan mengatakan suluk pertama gitu kan. Iya. Nah, apakah ada suluk kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya gitu? Apakah Oh, suluk itu ada. bisa dilakukan berkali-kali atau hanya cukup sekali aja gitu? Betul, bisa dilakukan berkali-kali. Namanya juga seperti saya bilang tadi, itu kan taholi, pembersihan. Jadi tidak mungkin lah kita hanya dibersihkan sekali terus bersih, tidak. Kita kan hanya boleh dibilang ini berusaha untuk membersihkan jiwa gitu, membersihkan diri kita. Jadi ya tidak di satu kali terus selesai, bisa berulang-ulang, bahkan bisa 100 kali lebih pun itu bisa. Ya. Dan itu akan lebih baik tentunya untuk yang melakukannya gitu. Mungkin yang dimaksud suluknya. dibersihkan itu bukan dibersihkan jasmaninya mungkin ya, Bukan. tapi rohaninya mungkin ya. Jasmani memang kita menjaga kesuciannya, betul, itu Ya. harus di dalam suluk. Tapi yang terpenting itu adalah jiwa kita. Makanya Jiwanya. yang dipanggil kan, wahai jiwa-jiwa yang tenang, untuk kebersihan jiwa kita gitu. Agar pada akhirnya ketika jiwa kita bersih, jiwa kita disucikan, maka ruhani kita pun akan tersucikan gitu. Maka insya Allah dengan sucinya rohani jiwa kita, maka kita akan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut di dalam Quran itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Mungkin suluk itu lebih kepada menyelam ke dalam diri sendiri mungkin ya. Betul, kita tidak menilai, kita tidak melihat keluar. Kita masuk ke dalam diri kita selami diri kita lihat diri yang paling dalam. Begitu, itu sebetulnya.